Kalau memulai karir di industri kreatif tuh di media Creativox, bikin sesuatu yang sesuai idealisme gue. Makanya abis dari Creativox, gue bikin satu media lagi namanya Freakout Media. Gue cabut, gue bikin media sendiri lah. Oke. Kayak ini gue pemimpinnya, gue yang nyiptain sendiri idealisme gue lah, gitu. Sampai sekarang masih ada. Habis itu bangkrut. Habis dari Freakout, gue jadi fokus judi online. Oh, enggak. Canda-canda. Gue pacaran beda agama sampai sekarang sama cewek gue. Vindes pecah. Enggak, masih. Kapan? Kalau Vindes pecah, Vin sama Des. Kita Vin, satu Des. Kalau kita ngadopsi anak dari panti asuhan, jatuhnya kita thrifting apa enggak ya gitu. Oke. Gitu. Stand up tuh gimana sih? Oke, kita harus bikin premis, lalu ntar kita harus bikin setupnya, lalu kita bikin punchline-nya gimana segala macam. Nah itu semua gue implementasi di TikTok. Dafarik lo kenal kan? Nah. Satu hari kalau lagi ada malamnya ada bola, satu hari bisa 12 konten tuh dia. Videonya bagus karena apa? Karena estetik. Tidak ada video yang bagus, video yang ditonton. Gitu. Kalau video lu ditonton dari awal sampai habis, video bagus. Walaupun video lu melanggar moral, menistakan agama, tapi ditonton dari awal sampai habis, video lu bagus. Ini kita ngomongin sosial media ya? Iya. Rasa apa ya? Berarti lu saudara sama Virgo? Enggak semua marga sama jadi saudara. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Elnanda Utomo Dan Ivan Bakri. Elva. Udah kaya lu sekarang ya. Lumayan. Welcome Rehan di Tambun. Di sini Mas. Sudah di sini. Ayo dong, Re. Yes. Kan gini, Rehan gitu. Oh, gitu ya? Kan kemarin gitu. Tapi please namanya jangan Rehan doang. Kenapa emang? Karena tuh jadi kayak Muhammad Rehan tuh cocok. Jadi gua Kristen banget soalnya. Ah itu enggak. Judge-nya dari mana? Enggak, sebenarnya nama lu tuh Rehandi spasi Tambun atau Rehan spasi di Tambun. Oh iya. Tambunnya KTP Tambun. Tambun ada di KTP. Ada kan warga dia? Oh iya. Oh marga Tambun tuh marga. Marga. Tambunan doang. Enggak. Nah itu kan tadi kita baru bahas, gue tonjok nih lama-lama. Enggak, kalau pertanyaan lu, Raihan di Tambun. Nah itu salah. Harusnya Rehan Tambundi. Iya. Harusnya di Rehan Tambun. Di Rehan Tambun. Kagak, jadi Tambunan itu. Radihan. Enggak, jadi Tambunan itu Mas. Ribet. Tambunan itu marga Batak. Oh iya. Gue juga Batak sih, tapi Batak Karo. Kalau Tambunan tuh Batak Toba. Gitu, bro. Berarti nama lu adalah Rehandi. Enggak, bener Rehandi. Rehandi spasi Tambun. Tambun. Iya, gitu. Oke. Dia ini adalah content creator. RDT berarti kalau di inisial. RDT. RDT. Rehan di Tambun. Ada D-nya kan? Sebenarnya nggak perlu kayak disingkat gitu sih. Oh enggak. Nah, ini kenapa lama banget sih ngomongin namanya kan udah yang bener jelas Rehandi Bener. Iya. Tambun. Yes. Biar kita ketemu dia. Utomo. Enggak dong. Bukan. Nama gue ya? Ivan Fani Tambun. Semua saudara. Karena Utomo Tambun situ marah. Double marganya double. Ivan Fani TB Simanjuntak. Sini, ke sini. Si Batu Tang itu. Rehan di Tambun ini adalah content creator, Yes. kita bisa bilang juga dulu di Creativox ya? Iya, gue Oh iya, awal memulai karir di industri kreatif tuh di media Creativox. Dari tahun 2000? 19. OB. Enggak. Kan di kreatif. Belum. Kalau itu bagian bersihnya. Yes. Tapi memang OB harus kreatif juga sih. Benar, harus. Gue awalnya 2019 Oktober lah. Itu menginjakan kaki di industri kreatif. Oh iya. 2000 Gitu. 2000 berapa tadi? 19 Oktober. Yes. Itu sebagai Sebagai orang kreatif, sebagai talent manager, sebagai orang yang ngedirect juga untuk. Jadi kan dulu kreatif kan konten-kontennya social eksperimen gitu kan, nanya-nanya orang. Kapan, kalau kalian pernah inget ada konten kapan terakhir lu coli? Oh Gitu. iya. Berapa gaji lo? Tadi gue 2 kali. Coba. bukan, dia nggak nanya lu. Itu konten dari yang dulu. Dia ngaku 2 kali. Gue baru join Yes. Telegram. Oh iya. Enggak, iya. Ya udah. Kalau gue kemarin. Kalau gue kemarin. Namanya zona merah. Kalau ini gue baru mau nih, yuk. Coba ada cewek inceran lu ya. Enggak, udah. Apapun sih di sini ngomongin. Oh, yang tadi lu cerita. Kagak ada, gue nggak cerita apa. Mantannya Lula dia. Weh, gak usah. Disebutin gila ya. Iya, jatuhnya. Nah itu berarti lu mulai di 2019 Oktober sebagai Yes. orang kreatif. Iya, karena dulu Berapa gue tahun sih lu jatuhnya? di Creativox sampai 2021 awal lah. Dulu tuh gue waktu awal masuk industri tuh gue belum tahu di dunia ini ada istilah kreatif director, account segala macem. Gue nggak ngerti tuh. Iya. Pokoknya Tapi sebelumnya apa, sorry? sebelumnya gue tuh sarjana hukum. Oh,
Gue tuh sarjana hukum. Dulu story Instagram gue tiap hari Polres Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Batak soalnya. Gue ketangkep. Oh iya, enggak bisa. Kirain. Batak soalnya, Batak kan pada begitu. Iya. Enggak semua orang Batak. Hotman Paris. Enggak, Hotman Paris orang Batak, Yeah. lawyer benar. Yeah. Tapi enggak semua orang Batak lawyer, ada juga yang tambel ban. Oh iya benar, tambal ban Iya. juga ada. Iya lagi. Iya benar. Ada jual Terus rokok lanjut. ucok. Lanjut. Jadi gue nggak tahu tuh istilah itu. Jadi waktu kita membangun Creative Fox, ya udah, lu bisanya apa kira-kira lu bisanya apa? Kita kerjain ini, kita mau bikin ini, berarti harus manggil talent. Ya udah, gue cariin orang teman-teman gue yang kira-kira karakteristiknya unik, cari panggil interview gitu. Lu berarti salah satu orang-orang sirkus gitu berarti yang unik-unik gitu ya. enggak juga Sebenarnya nggak maksudnya orang unik harus sirkus, enggak. Tapi memang dulu. Matanya di dagu. Nah, salah satu inceran gue yang gue panggil yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Oh iya, Karena gue percaya bahwa setiap orang itu bisa beropini, even dia cacat. so bijak lu. Enggak, bukan so bijak. benar. Kita ngobrol berdua. Iya, dari tadi nih pengen tendang juga. Berarti lu mulai dari 2019 terakhir 2021 berarti lu benar-benar mulai Creative Fox tuh dari nol bisa dibilang. Dari minus. Dari minus. Iya, malah. dari minus. Dari minus. Pokoknya setahun pertama tuh nggak punya duit lah. Oke. Iya, pokoknya itu ada di level dimana kita setiap hari beli nasi padang sebungkus makan bertiga. Oh gitu. Gitu. Benar-benar. Di bawahnya miskin apa tuh gue nggak tahu istilahnya itulah. Oh iya. Gitu. Minus miskin. Minus miskin. Yes, anjing keren banget. Miskin orang. 2. Gua kreatifnya juga. Oh lu kreatif. Creative Fox ketemu dong. Nine berarti. gag. Oh, 9 gag. Tapi kayak baru-baru ini lu pernah masuk situ ya? Lu pernah di shoot sama mereka Pernah. ya? Tahun lalu ya apa? Tahun berapa gitu. Yang namanya artis. Anjing. Gue pikir gara-gara yang tadi cacat. Terus kenapa lu cabut dari bisa dibilang ya udahlah dari Creative Fox? Karena Dipecat dia. iya benar. Oh itu singkatnya ya. Ngentit duit parkir. Soalnya ada 100 juta waktu itu parkir. Gue kayak Karena cuma berlima tuh ya. Iya. Itu juga motor 2000. kok 5 juta gue ambil kayak nggak ketahuan nih. Ketahuan. Kenapa? Enggak. Udah beda visi misi aja lah. Jawaban itu. Jawaban diplomatis. Berarti lu selek sama Creative Fox. Enggak lah, gua nggak pernah Anti selek. Creative Fox berarti. Beda visi misi. Gue nggak anti Creative Fox. Anti Creative Fox anjing. Anti keren. Enggak. Beda visi misi lah ya. Beda visi misi aja. Emang visi lu apa? Nggak ada. Nah itu yang Nah bikin. itu bro. Mereka visi misinya bagus. Gua nggak ada. Nggak ada. Useless. Iya. Tuh jawab yang diplomatis dong jawabannya. Jangan yang diplomatis dong Jangan yang jawabannya. diplomatis. Iya. Enggak, tapi beda visi misi itu bukan diplomatis. Jawaban diplomatis bukan? Karena gue percaya Apa itu diplomatis? itu harus susah juga sih kalau gue harus jelain nih. Kosong emang lu. Tapi setelah gue pikir ya, gue nggak tahu arti diplomatis loh. Iya bener. Iya. Gue juga nggak tahu. Iya, pantes ya gue dipecat. Dengan ini, inilah yang susah. Iya. Dia udah 2 kali nembak. Nggak, gue percaya dulu harusnya gue tuh bisa ngebawa banyak orang yang unik gitu. Ya. Nah, ternyata keunikan-keunikan itu nggak bisa semuanya diterima di situ. Jadi gue kayak, oh nggak usah lah, ya udah kalau gitu gue mau bikin sesuatu yang sesuai idealisme gue. Makanya abis dari Creative Fox, gue bikin satu media lagi namanya Freakout Media. Gue cabut, gue bikin media sendiri lah. Oke. Kayak ini gue pemimpinnya, gue yang nyiptain sendiri idealisme gue lah, Ya. gitu. Sampai sekarang masih ada. Abis itu bangkrut. Oke, Iya. Nah jadi bener tuh harusnya. Karena nggak ada visinya. Iya. Itu dia. Bener. Ternyata harus ada visinya juga ya. Betul. Takdir juga sih. Benar. Betul. Takdirnya bukan bos. Benar, itu benar. Betul, balik lagi ke. Nah, jadi abis dari Freakout, gue jadi fokus judi online. Oh, enggak. enggak. Canda-canda. Oh setelah lu cabut dari ya bisa dibilang lu udah beda visi misi lah sama Creative Fox. Terus lu content creating kah atau? Jadi gue Freakout dulu. Freakout dulu. Gue membangun dulu Freakout setahun. Nah, di situ gue ngelihat intinya kita ini kan hidup mostly dari brand ya? Yes. Iya kan? Betul. Oh enggak ya? Anak orang kaya ya? Gue dari Tuhan. Yes. Dia old money. Oh, kalau itu Old make money. sense. Berarti kita nggak Ivan relate. Fani Bakri Cendana. Banyak banget. Kebanyakan mas. Warganya banyak banget. Banyak banget. Aku cendah. Kayak parah. Yes. Ya terus lanjut. Nah, gue melihat ini gue aja ya, personal opinion aja ya, bahwa brand itu udah waktu itu ya tidak melihat media itu sebagai medium yang seksi buat deket sama market gitu. Nah, Berarti lebih ke figurnya. nah abis itu gue research, gue dalemin segala macem apa ya yang paling deket sekarang antara brand ke market Yeah. gitu. That's why gue abis itu melihat
dunia konten kreator gitu. Apalagi dengan ada TikTok. Dulu kan konten kreator kan di YouTube tuh kalau kita sadarin kita harus heboh. Iya, benar-benar. Hello guys, bla bla bla. Bahkan sekarang di TikTok lo bisa viral tanpa nunjukin muka gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi gue ngeliat, oh sekarang dengan ada short video platform, iya ini udah jalan terbaik paling dekat sama market dari brand. Jadi gue business decision aja. Salah satu AI. Business decision aja dari Freakout, gue cabut shares, udah gue independen aja. Berarti Freakout lu ngerasa itu bukan medium yang tepat untuk brand lebih dekat ke market, tapi lu figurnya. Betul, jadi media lah. Medianya Media tuh udah bukan, waktu itu ya gue berpikir. Waktu itu ya. Homeless media lah, gue bisa bilangnya tuh kayak, mungkin mereka punya gameplay lain, yang menurut gue gameplaynya udah nggak seru buat gue jalanin aja kali ya, gitu. Itu berarti lu injek sendiri, uang sendiri? Iyalah, ada investment. Oh, ada investment juga. Mungkin duit dia sendiri lah. Nggak mungkin, nggak punya duit. Dia out money lu harusnya. Iya, Bakri Cendana. Cendana El Grande. El Grande lagi. El Grande Escobar. Ngeri dia. Akhirnya lu memilih konten kreator. Konten kreator. Tapi dari awal udah POV gitu konten lu? Belum. Jadi awalnya gue tuh konten. Iya, apa sih konten lu awal-awal tuh? Jadi gue nonton semuanya konten. Enggak, lu bohong. Lu bohong. Tadi aja Raihan Tambundi. Kebalik. Aja bingung loh. Udah kebalik. Iya, udah kebalik. Kebalik banget. Gua pacaran beda agama sampai sekarang sama cewek gua. Ya. Nah dulu Ada ujungnya berapa? Ada. Oh iya. Ada kalau gua. Oh iya. Kawin lu emang? Kawin. Iya. Mampus lu. Belum tapi belum. Oh iya juga. Lu beda agama juga? Enggak dulu. Dia malulah kan beda agama. Sebutin, iya benar. Lu Amerika Uli kan juga ada. Gue sebutin tuh berapa panjangnya. Tapi putusnya baik-baik. Iya. Ya, nggak usah dibahas lah ya itu ya. Konten pertama lu tuh apa? Iya, konten beda agama. Konten beda agama. Oh itu pertamanya beneran? Iya, benar-benar konten beda agama. Jadi gue dulu bikin beberapa opini yang ternyata cukup liar lah gitu. Kayak gue pro beda agama karena menurut gue mungkin Tuhan kita beda tapi setannya sama kok gitu. Oke. Iya sama aja lah gitu. Oh berarti awalnya tuh emang bener-bener lu bikin konten couple, jatuhnya konten couple kan? Konten couple. Oh ada salah satu dia dulu kayak gini. Dulu statement gue kayak gini. Menurut gue orang yang pacaran beda agama terus putus gara-gara beda agama itu adalah orang paling tolol. Oke. Karena lo tuh udah tahu dari awal kalau lo beda agama. Iya, terus endingnya lo putus gara-gara beda agama gitu. Kayak menurut gua Investasi bodong ya. ya enggak, maksud gua sebenarnya mungkin lo putus bukan gara-gara beda agama. Ini lu nyindir gua atau gimana nih? Oh. Hah? Nyindir atau gimana? Bukan. Sabar dulu. Iya. Nah, terus jangan-jangan nih, kemungkinan besar mereka putus tuh bukan gara-gara agama, tapi gara-gara misalnya cowoknya kasar atau cewek tukang selingkuh. Tapi yang paling gampang dilakukan adalah, oh beda agama nih. Ini kalau gua analogikan ya, misalnya kita lagi ada di dalam beda ruangan. agama jadi tameng lah ya? Betul, ini kita lagi ada di ruangan gelap nih. Ya. Terus tiba-tiba ada suara. Yang paling gampang itu beda mas. Itu beda mas. Itu beda mas. Itu gelap beda. Yang paling gampang kita pikirin adalah itu setan kan. Ya benar. Bisa aja tikus, bisa aja maling. Oh, analoginya seperti itulah kira-kira. Nah itu dulu sempet rame banget lah gitu. Sempet orang kayak apaan sih lu kenapa jadi pro beda agama gitu. Oke, berarti di situ banyak komen-komen yang pro kontra gitu-gitu dong? Mostly kontra. Mostly kontra. Oh dari situ tuh lu sekarang followers lu udah kira-kira 600 ribuan lah ya? Kecil. Wih, Kecil bos. 2 tahun kecil loh 600 ribu. Iya. Iyalah buat. Gue 57 naik turun nih fluktuatif berapa bulan. TikTok nih fluktuatif nih gue naik turun nih. Iya. Nah itu kurang lebih. Berarti lu pecahnya bener-bener lu di TikTok yang kayak tiba-tiba naikin. Iya itu tiba-tiba gua konten POV atau gue cerita aja pakai voice over. Itu tadi yang statement yang tadi, opini gue yang tadi. Oh, itu yang bikin. Gue ceritain pakai voice over. Itu gue kalau nggak salah less than 3 minggu tuh 100 ribu lah followers. Serius lo? Iya, awalnya kayak gitu. Less than 3 minggu. Terus baru sekarang konten lu bukan beda agama doang. Nah, pada saat itu kayaknya kebetulan yang ngomongin couple beda agama kayak cuma gua. Iya bener gitu. sih. Kebetulan waktu itu gitu. Ada yang berani juga. Sekarang emang ada? Banyak. Oh sekarang ada ya? Banyak banget. Oke. Banyak banget.
Nggak berani sih makanya. Dulu cuma, Nggak berani sih gue kalau ngomongin konten beda, ngobrolin konten secara konten beda agama ya. Enggak banyak kok. Waktu itu Rian Mendy, terus ada Dafarik sama Kim. Sempet juga mereka tuh. Enggak kan maksudnya orang-orang tahu bahwa mereka beda agama, couple beda agama. Mereka couple beda agama. Dava sama Kim siapa sih? Kimberly. Kim Jong Un. Itu dong. Ini ngeri korut. Kalah dong Kalah dong kita. Iya. Korea Utara. Oh, dari Enggak banyak lah couple-couple beda agama sekarang. tapi lu salah satu pionir lah ya yang ngomongin beda agama gitu bisa dibilang lah ya. Lu ngomong ke orang tua cewek gimana? Iya itu kayak gitu gimana tuh? Nah, gua nggak ngerti ya kenapa kita harus ngomong apa emang harusnya kalau beda agama. Bukan ngomong sih, lebih ke Tuhan itu satu. Nah, ini Orang tuanya Allah. jatuhnya demo. Terus ada bapaknya datang kan. Di depan Indomaret. Kenapa depan Indomaret anjing? Kenapa depan Acaranya di situ mulu anjing. Acaranya di situ mulu. Oh dari situ, anjir gila, berarti Apa gimana lu ngomong itu? Nggak, gue bener-bener, gue datang nggak ada ngomongin agama. Gue percaya soalnya kalau lu datang ke rumah cewek lu gitu, yang pertama dilihat bukan agamanya nggak sih? Pertama attitude nggak sih? Attitude, bener. Gitu kalau itu lu datang mabuk gitu, lu datang ada jarum suntik putau gitu di sini kan. ya itu mah. Gua mabuk. Iya. Anak lu sabi. Itu kan baru dipertanyakan. Udah kagak Gitu. kuat banget sebenarnya. Enggak, lu pernah nggak lu datang ke rumah cewek lu? Buddha apa nyembah pulpen? Nggak ada kan? Oke dia benar. Nggak ada bro. Mbak Avanza dia. Nyembah Avanza. Iya. Berarti di awal tuh orang tuanya bisa dibilang setuju. Pasti enggak. Oh pasti enggak. Pasti enggak. Tapi sering berjalan waktu, gua nggak berusaha membuktikan apapun gitu. Taunya enggak dari mana? Taunya enggak. Iya taunya enggak. Apa Ya, dia kan nggak anaknya suka kalau ngomong, udah anaknya ngomong. Oh, cewek ngomong kata mama kamu kafir gitu ya. Iya, kata mama kamu pasti masuk neraka. Jangan-jangan nanti kita bar di neraka. Sumpah, tapi gue kalau masuk neraka teman-teman gue rame, jujur. Nah, sama lu juga. Ini. Wah ini mah, parah. Parah. Ntar ke meja gue aja. Meja gua aja. Oke, lanjut dari konten lu yang ngomongin tentang beda agama, Ya. sekarang ke POV jatuhnya ya. Akhir-akhir, jadi abis dari Iya, konten perjalanannya couple, apa tuh? habis itu gue sempat konten ada sama salah satu orang lagi lah, itu sempet tuh lama lah setahun gitu sama temen gue, tapi abis itu udah enggak. Jadi kayak mungkin kayak kalian berdua kali ya, ngonten-ngonten cowok dua banyol. Oh, kita tidak pernah sih. Tidak pernah ya? Sekali Cobain. Baru kenal gua. Cobain kalau match Nggak mau. kaya. Enggak mau. Cobain. Berapa? Lemahnya kita di situ. Kalau misalkan udah ada angkanya berapa baru jalan kita. Baru jalan. Gaspol. Mau Make sense sih. ciuman ini juga nggak apa-apa. Iya, kayak gitu. Terus udah Lu berdua gitu? Berdua. Bikin konten. Ngomongin apa? Tadinya bertiga, gua sama cewek gua sama nih orang juga. Terus abis itu mostly kalau di konten gua berdua sama dia. Terus Tentang apaan sih? banyak lah kita ngobrolin banyak hal aja sih. Oh, yang pesawat itu ya? Pilot itu ya? Iya, Oh, itu ya? iya. Oh itu yang Itu ya temen lu ya? aduh siapa? Dias. Dia yang mirip kemarin. Gue manggilnya Dayas. Oh, lu manggilnya Dayas. In Gua manggilnya English. Said. Harus in English ya? Yoi. Gua manggilnya Said. 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 Dias dibalik Said. Iya. Oh, lu bertiga sama si Dias itu. Sama cewek gua. Sama cewek lu sama bikin Alia, konten. iya. Oh, gua nonton nih. Iya. Oh, itu lu. Nah, abis iya bener. Itu rame tuh. Itu jatuhnya kayak ngomongin apa aja tapi direkam kan? Betul. Kayak lu lagi nongkrong. Betul. Di sofa tiduran Betul. gitu-gitu. Lu ngobrolin apa aja terus. Direkam terus diedit. Iya pasti. Habis itu di Pasti. post. Iya udah bener-bener kayak gitu. Di-remove. Bener, habis itu di remove. Habis itu udah ini aja, udah nggak cocok aja ngobrolnya. Beda visi misi lagi lah ya. Beda bisa visi misi dia. Beda lagi, visi-misi. terus Oh, sebenernya lu mau masuk nih. Mau masuk kan lo. Gue udah tahu gelagat lo ya. Coba udah berapa menit kita syuting, gue udah tahu semua gelagat lo. Udah slack. Pasti dia mau ngomong. Yes. Jadi lu slack pasti. Yes. Oh, pokoknya udah pisah, udah sendiri-sendiri lah. Ya? Udah nggak ngonten bareng aja gitu. Terus Kenapanya gitu? Nggak, ini udah nggak kayak gini. Kita kan kalau misalnya ngonten berpartner, terus kontennya komedi, kalau udah nggak lucu, udah males kan? Ya. Nah, jadi gue ngerasa udah nggak lucu aja. Jadi yang lucu tuh lu. Enggak. Emang kayak. Gue yang tidak lucu lagi. Tapi gue pengen tahu deh kalau misalkan lu konten akunnya kan masing-masing berarti bukan? Masing-masing. Nah itu lu janjiannya, ini nanti post di akun gue ya, ini post di akun lu ya. Iya, tips dan trik dong. Iya. Nah, gue dari dulu sangat menghindari join account. Oke, Gue kayak sangat Raffi menghindari. Nagita.
Iya, bener dong, benar. Gue sangat menghindari itu. Ah. Karena gue percaya hubungan di dunia ini nggak ada yang benar-benar long lasting lah, Ya. gitu. Kalau kayak Raffi Nagita kan dia udah suami istri, Ya baru. pas lah, oke lah gitu. Oh berarti dia belum yakin sama ceweknya. Lah kan nih gue sama cowok anjing. Sama cowok. Ngapain sama yakin sama Gue dia? kawin sama cowok. Iya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau nggak satu akun sama ceweknya? Enggak. Karena masih pacaran. Ya berarti belum yakin kan? Bukan belum yakin, beda konten aja. Dia tuh suka konten-konten cewek cantik gitu. Nah, gue tuh suka yang ngatain orang gitu. Kan Oke. agak bertolak Lu belakang nggak ya. mau berkorban buat cewek lu? Enggak. Nah, ini masuk terus Nggak nih mau, framing, Bu. Bro. Kena terus. Anjing memang. Nah, itu berarti lu iya gimana tadi itunya yang Join account. Gue menghindari join account nih. Ah, Nah, terus? jadi kita strategiin karena gue basicnya orang agency, orang Kreatif. orang kreatif. Ya jadi emang udah kita personain bahwa ntar di akun gue ini, di akun si cewek gue ini, di akun si Do ini apa kontennya. Kenapa bro? Thank you banget. Keringetan. tisu dong tisu. Thank you Tisu. banget. Apa thank you tisu? banget. Lu perhatian banget jujur. Iya, lumayan. Terima kasih. Terus abis itu berarti Jangan dikasih juga. dikasih anjing. Nggak dikasih juga. Bangsat. Oh dikasihnya satu gitu ya. Dijatahin Berarti gitu aja. ya. Lo ada 3. Oh. Ini boleh nggak sekalian? Dia orang kenapa sih? Dia orang hancur banget ya. Terus. Lu 3 itu nih nanti di account si Dias, account cewek lu sama lu gitu. Bisa nggak ribet apa kayak gitu? Malah nggak ribet. Malah gue jadi nggak perlu. Jadi gini, kalau join account yang ribet itu adalah lo harus syuting di saat semua moodnya bagus. Oh oke. Tapi kalau ini kayak ya udah masing-masing account lu ya masing-masing tanggung jawab lo masing-masing aja. Jadi kalau lu nggak mood, lu nggak kerja, lo miskin aja sih. Oh berarti misalkan ada 3 account nih, Iya. lu bikin tapi ya lu bikin storyline-nya sendiri, Iya. bla, 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 dan sebagainya, cewek lu bikin sendiri, Bikin sendiri. si Dias bikin sendiri. bikin sendiri. Nanti kalau misalnya dalam storyline gue membutuhkan nih orang atau membutuhkan Alia gitu ya, gue tinggal gue butuh hari ini syuting sama kalian tentang ini gitu. Oke. Kalau join account tuh nyatuin moodnya susah banget. Banyak tahu konten kreator join account yang udah cerai. Duo Harbata. Yes, gue nggak tahu siapa tuh, jujur. Iya, udah. Kan tinggal satu. Itu gua- Bang Ijal TV. Oh itu gue kayak pernah dengar. Bang Ijal TV. Vindes pecah. Enggak, kan Vindes masih. Kapan? Kalau Vindes pecah, Vin sama Des. Biasanya Vin, satu Des. My bad. Dia gampang banget ngeluarin Banget otaknya ya. propaganda ya. Ngasal. Iya. Tapi apa konten yang jatuhnya lu sekarang bisa dibilang konten-konten POV lah ya? Iya. Sekarang udah banyakan itu ya? Iya. Yang paling terpecah, yang bener-bener pecah banget ngebahas apa? Oke, waktu itu gue mulai konten POV itu dari gue tuh berkarakter sebagai babe-babe gitu. Oke. Babe-babe, iya. babe-babe. Tapi gue tuh ibaratnya babe yang gue tuh seorang Gen Z tapi udah jadi babe-babe lah. Oke. Yang anaknya mau Iya, enggak anaknya. mau staycation. Mau stay cu. Gue lupa lagi itu. Pokoknya terakhir Gua apal konten lu. punchline-nya. Gua baca. Pokoknya anak gue kalau nggak salah gay deh. Oh iya. Oh, lu Seinget gitu gue ya? gitu deh. Iya, punchline-nya. Kontennya? Iya. Itu yang bener-bener terpecah. Oh enggak, anak gue mau, gue baru ingat. Anak gue mau izin, Sorry. anak gue mau izin staycation. Ya. Terus, oh ya udah, oke, gue kan sebagai Gen Z open minded. Ya. Emang cewek lu umur berapa sih? Umur 13 be. Nah itu gue ngamuk. Iya, open minded cuma jangan pedofil dong bangsat. Gitu. Oh, itu konten terpecah. Betul. Nah, setelah ini misalkan lu mau bikin konten-konten yang kayak POV gitu, itu lu bikin dulu kah? Nulis dulu apa? Nulis dulu. Oh iya, gue ini banget, gue tuh rapi banget gue untuk gitu-gitu. Iya. Jadi Karena lu anak hukum. bisa jadi kali ya, bisa jadi. Medan, soalnya Batak. Lawyer. Tapi kayaknya nggak terlalu ngaruh ya bro. Nggak ngaruh emang sebenarnya. Nggak, bukan nggak terlalu, nggak Kayak ngaruh. misalkan kayak Jawa juga bisa kan? Iya. Ya kalau orang Batak tambal ban nggak butuh apa, storyline kan enggak. Berarti lu rapi tuh. Rapi, gue rapi banget sebenarnya untuk gitu-gituan. Gue kayak handphone gue tuh isi voice memosnya, notes memosnya tuh banyak banget, ada ribuan. Bener-bener sering kali gue cuma nulis, kadang-kadang gue ketemu punchline-nya. Tapi gue belum ketemu nih cara bikin tuh jadi lucu. Misalnya kayak gini. Gue kemarin tadi malam gue baru nulis punchline, tapi gue nggak tahu setupnya gimana, gue belum kebayang. Misalnya gini, kalau misalnya kita ngadopsi punchline-nya. punchline-nya, kalau kita ngadopsi anak
dari panti asuhan jatuhnya kita thrifting apa enggak ya gitu. Oke. Gitu. Nah, gue belum Syutingnya di Senen. syutingnya di Senen. Nah, gue belum kebayang gimana caranya membuat Syutingnya di sini. Iya benar. Yang ini boleh Semukul! Kayak cewek anjing. Kau mukul. Iya benar. Tapi lucu iya. Nyari kemeja Oh, iya. anak. Oh iya benar. Jadi lu misalkan nih cari kemeja, lu ini aja yang apa? Yang anak-anak kecil yang suka. Iya, anak Iya. mau pulang lu cuci dulu udah. Jatuhnya thrifting. Yoi. Iya benar. Nah, kayak gitu tuh. Bau bego. Anaknya dicuci dia. Gue sering kayak gitu, bikin punch gue ketemu kayaknya ini punchline-nya lucu tapi gue belum kebayang setupnya kayak gimana. Nah, itu belum ada yang lucu. Ini nggak cocok, lu mukul belum cocok. Belum. Dendam aja. Tapi lu kalau misalkan nulis kayak gitu, lu sering nulis kenapa nggak lu coba stand up aja? Jadi gue tuh udah beberapa kali juga sebenarnya ngobrol sama beberapa orang lah yang senior di stand up comedy lah. Cuma kayak cupu aja dah gue. Takut gue. Mungkin secara public speaking. Jelek itu udah pasti jelek. Kayaknya enggak ya, lu ngobrol dari tadi. Nggak pede kali dia gendut dulu stand Itu up. gua gendut. Kenapa lu ini lu? Nggak apa, kalem. Fat guy. Ngatain gua gendut mulu, bro. Udah sebulan ini. Oh tapi lu bekas gendut apa? Ini gua lagi gemuk, biasanya. Oh, sekarang lagi Oh, gemuk. ternyata nggak bisa mewing. Coba mewing. Kayak gondongan aja. Iya. Anjing ini orangnya bener-bener. Kayak gondongan. Soalnya gini ceritanya nih, sorry. Iya, nggak apa-apa. Dia ini lagi ngejim-ngejimnya. Lu? Iya, lagi ngejim. Oh, iya. Lagi. Nggak usah sampai situ. Nggak sampai situ. Gue setahun lalu itu lagi bagus ngejim, dia lagi gemuk. Oh. Terus sekarang kebalikan si anjing. Iya, gembrot sekarang kayak Tapi menurut gua tuh ceng-cengan yang sehat. Iya, Jadi bener, bisa bener, jadi bener, ceng-cengan motivasi. yang motivasi, bener. Bener. dulu juga dia gemuk kan, anjing. Oh, Iya. Tapi kan gua dulu Kata itu putau. ada konten diet lu itu. Oh, lu ada konten diet juga? Gua ada konten diet. Gua ada nggak ya konten diet ya? Yellow Fit Kitchen. Enggak semua konten diet ada ya. Tapi gue pernah ada sih. Ya, ada nggak apa-apa juga. Juga, I love it. Oh enggak, gue pernah ada ini, gue di endorse sama sebuah brand untuk bikin diet journey. PS Store. Enggak lah, Pestor kan ngomongin truk. Kan buat lo demi beli HP nggak makan. Ini udah patah nih bukan terjun. Parah. Pestor. Ini cuma tahu pestor nih. Pernah ada, berarti diet Pernah. Diet journey. Lu sempat berat berapa? Jadi berat gue tuh sempat di 95. Anjir gembrot. Parah, gendut banget. Tinggi lu berapa? 172. Gembrot kayak inilah, bantet. Tinggian lu daripada gua. Lu berapa? 120. Gak bisa masuk Dufan. Daus mini anjing. Nah, gue berat 95. Terus gimana caranya gue pengen berat badan gue ideal ke 7778 lagi. Nah, terus gue nggak punya motivasi untuk bikin badan gue kurus. Oke. Nah, kebetulan gue tuh kenal sama Selos. Beyond Combat. Oh, iya. Nah, waktu itu dia bikin acara namanya Beyond Combat Tryout. Oke. Nah, itu kayak dalam satu hari itu ada 50 apa 60 pertandingan, gue lupa lah. Gue tawarin, "Re, lu mau nggak tanding?" Dan ini gue nggak punya basic tinju sama sekali ya. Yeah. Belum pernah belajar. "Lu mau nggak tanding 3 bulan lagi di Beyond Tryout, main di berat 7980 gitu." Gue yain. Lu Fight. Wow. Fight, gue yain. Baru gue mikir gimana cara gue turun berat badan kan. Gitu. Jadi gitu. Jadi gue ada motivasinya gitu. Jadi beneran lu bener diet. Beneran. Itu gue di ring tuh jadi apa namanya? Jadi tai lah ya pokoknya bener-bener. Menang kali lu. Kalah lah. Iya Kalah. sih, baru. Tapi gue ngerasa gue menang karena gue berhasil ke target diet gue. Lah kan lu ininya doang kan lu? Iya bener. Round dia, round bagian. Iya, round girl ya. Ngapain ya dia turunin ya kalau gitu ya. Iya, capek bener. Bagus juga. Oke, balik lagi tadi yang ini belum kejawab yang apa? Stand up. Yang stand up gimana? Kenapa lu nggak jadi stand up? Kenapa? Oh, gini sih, kenapa gua- lu nulis selain dari public speaking lu yang menurut lu kurang pede lah atau apa? Iya. Gue nggak pede sama stand up. Gue ngerasa kayak gue selalu merasa gue tuh tidak lucu karena mungkin selama ini gue banyak bikin komedinya di TikTok kali ya. Oke. Nah, gue merasa bahwa orang yang penonton TikTok itu tingkat level humornya itu tuh jauh di bawah orang-orang yang nonton stand up komedi. Yoi. Gitu, gue ngerasanya. Tapi pasti banyak yang nyuruh juga lu ya. Banyak. Stand up. Banyak. Terus gue ngobrol. Nah, tapi akhirnya pada saat gue belajar, gue belajar
stand up tuh gimana sih? Oke, kita harus bikin premis, lalu ntar kita harus bikin setupnya, lalu kita bikin punchline-nya gimana segala macam. Nah itu semua gue implementasi di TikTok. Gitu. Jadinya lu jadi ilmu-ilmu itu lu gue implementasi di TikTok. Tapi memang stand up tuh berat ya. Berat sih, Susah. Gue juga dulu disuruh. Dulu juga pasti disuruh ya dulu ya? Enggak ya? Enggak pernah. Gue Nggak pernah. dulu Pak Soekarno Hatta. Pernah dia pernah disuruh. Lu tolak lu parah nih. Parah. Gua ngilang ninja gua. Ninja. Gua bilang enggak ada kuota buat. Belum ada juga tuh. Belum ada juga tuh kayaknya sosial media ya. Kayak masih burung merpati tuh kayak zaman itu tuh anjing. Tapi kalau nulis-nulis, nah kalau gua itu mungkin ya, karena gua nggak bisa nulis. Bukan yang kayak tipe nulis lah ini punchline-nya di mana, premisnya ini Iya, dan iya, sebagainya. iya. Gua nggak sih. Iya, berarti lo kalau mau bikin sesuatu tuh spontan aja kan? Iya kayak gitu. Sebenarnya Iya. bercandaan kayak gini aja sih yang gua bisa. Iya, Kalau betul. nulis kayak gitu Kita kan kadang-kadang bercanda-bercanda spontan gini kan. Oke. Iya, tapi Spontannya. tapi gue ngerasa bahwa kalau di TikTok, lu di komedi, kalau lu mau sustain, lu harus belajar nulis. Oke. Menurut gue, karena banyak orang lucu nih di TikTok, Ya. terus besoknya tuh nggak lucu lagi, lusanya nggak lucu lagi, mungkin minggu depannya lucu lagi. Nah itu gue sebut adalah ketidakprofesionalan gitu. Oh, oke. Nah saat lu bisa nulis, lu mampu nulis at least untuk di TikTok segala macem, lu bukan cuma komedian ya, lu komedian profesional gitu. Soalnya kalau nulis gitu ini ya harus nentuin mood, makan waktu ya kan gitu. Betul. Kan. Gua harus ada substansi juga kan. Ganja ya? Ini daydream asik. Berarti lu misalkan Seru, nih ya, Jir. treatment lu yang kayak nulis nih, kayak misalkan gini kalau stand up ya setahu gue Iya, iya. setahu gue yang nonton. Belajar nulis. Kalau misalkan untuk belajar nulis tuh Graffiti. bukan nulis. Kenapa nulis stand up. di graffiti? Misalkan lu harus diem dulu atau Ada kan gue ada minum di sini. Ngapain? Ini gue lagi ngomong sabar. dia misalkan harus di kafe Iya. atau di mana untuk dapat inspirasi lu ada nggak kayak gitu? Eh, Atau di atas ya, pagar. kayak orang bikin lagu aja lagi di mobil atau lagi Nah bedanya ini kali ya, kalau bikin lagu mungkin prosesnya kan panjang tuh. Dalam arti, skrip lagunya udah ada, tapi abis itu dia harus turunin tuh dalam bentuk melodi dan lain-lain segala macam kan. betul. Nah kalau ini tuh sebenarnya karena ini social media short platform, ya intinya tuntutannya adalah satu hari minimal satu konten gitu. Nah kalau gua berkutat sama, aduh, gua butuh inspirasi, gua butuh ke coffee shop untuk gua bisa dapat inspirasi, ya itu namanya nggak profesional kalau menurut gua. Oke. Tapi lu pernah harus tempat yang aneh gitu nggak? Nggak harus. Cuma gua sering banget kreatif blog. Kayak anjing gua mau bikin apa nih, gua mau bikin apa ya, sering. Kreatif blok gitu. Kreatif blog gitu. Kreatifnya ke blog, itu bukan goblok. Tapi sering, itu sering. Oh, itu sering? Sering. Kayak gimana lu Tapi ngaruh kan? Ngaruh nggak sih sebenarnya kalau tempat tuh? Kalau lu sendiri enggak. Gua bukan nggak ngaruh sih. Maksudnya gua percaya bahwa kreatif blog itu pasti ada solusinya. Oke. Nah, kalau gua biasanya nelfon orang random. Apa? Nelfon orang random. Oke. Misalnya abis ini kita tukeran WhatsApp gitu. Najwa Shihab, betul. Enggak, Kalau enggak. terlalu ini, Itu nggak kenal. Iya. Itu nggak kenal. Ngapain? Misalnya gue nelfon lu nih besok, Dominic Toretto. bro, lu hari ini kemana gitu. Terus enggak nih, nggak kemana-mana. Nah itu gue suka basa-basi gitu aja sama orang, ditelepon gitu sama orang. Buat nge-trigger ya? Iya. Atau enggak ntar gue prom di AI gitu, di ChatGPT. Oke, bikin gigi gitu aja. ChatGPT udah pasti jelek ya ide dari ChatGPT, cuma itu seringkali menstimulus gue untuk bikin konten. Nge-trigger aja. aja. Ide-ide lu Iya. gitu ya. Lo untuk bikin konten-konten. Iya. Lu konten berarti tiap hari dong? Tiap hari, kadang sehari 2. Oh iya. Iya, Gila. Oh, uploadnya setiap hari? tiap hari lah. Tiap hari. Tapi emang harus tiap hari loh ya. TikTok lu. Iya, karena lu bayangin aja setiap hari TikTok itu akan mengupload jutaan konten orang. Iya, benar. Anjir. Kalau lu satu hari satu bare minimum lu nggak bisa penuhin, ya menurut gua susah banget bersaingnya gitu. Iya sih benar juga sih. Lu Davarik lu kenal kan? Nah, Satu hari kalau lagi ada malamnya ada bola, satu hari bisa 12 konten tuh dia. Sumpah, Gila bos, itu orang gua respect lah sama dia, respect banget. Satu hari 12 konten dan 12 itu terus 1 juta, 2,5 juta, 800.000 minimumnya. Tapi tuh kalau kayak gitu tuh, misalkan nih lu ngepost 12, ada yang views-nya bagus. Dia bukan jadi spam ya kayak gitu ya? Iya, Enggak ya? spam nggak sih? Enggak, intinya video yang bagus itu adalah video yang ditonton. Ditonton. Nggak ada video bagus, pokoknya kalau videonya bagus karena apa? Karena estetik, tidak ada video yang bagus, video yang ditonton. Gitu, kalau video lu ditonton dari awal sampai habis, video bagus. Walaupun video lu melanggar moral,
menistakan agama, tapi ditonton dari awal sampai habis, video lu bagus. Iya. Ini kita ngomong sosial media ya? Iya. Iya. Iya dia kan nggak ada estetik ya kan lu ya? Nggak ada Kamera estetik. doang. HP lu apa? Karena harus sampai HP ya. Segala kayak gitu. Gua iPhone 15 Pro Max. Ivan Fani, Apa? aku akan berimu tebak-tebakan. Anjay. Aku jadi malu. Tebak-tebak apa ini? Apakah kamu Tebak-tebak, dor. Tebak. Itu apa sih? Tembak. Oh, tembak. Gue udah lagi mikir. Aku akan memberimu tebak-tebakan yang sangat sulit, Spektakuler. spektakuler, Fucking amazing. fucking good. What's your name? Elnanda. Fucking Elnanda. Yeah, thank you. Ada what's your name anjing. Gue akan berikan lu tebak-tebakan. Ini gue lagi menghirup satu pots. Kenapa tatapanmu seperti itu? Iya benar. Serius. Oh serius, norak sekali ya. Gue akan menghisap dan gue akan menghuahin ke lu. Oke. Lu bisa tebak nggak? Oke. Orangnya udah pulang mas. Mohon maaf. Mas guyon banget, kacau. Dari tadi saya pikirin itu. Lu punya. Dari tadi saya pikirin itu. Oh udah di setup ya, bagus bagus. Nah, itulah gua. Wah, bagus. Itulah Itu gua. nggak bisa menulis. Buru apa? Oh ya sudah. bisa. Anjay. Nasi. Masa nasi bro? Sekali lagi ya. Oke. Gue ada di tengah-tengah ini cringe banget anjing. Ayo orang Thailand ya. Apakah? Anggur. Iya. Betul sekali. Yoi. Sini sini. Sini lagi. Ayo, Gua Ini tas lu. Yuk. Oke. Rasa apa ya? Rasa apa? Rasa apa? Jorok banget. Tisu butuh sama tisu dong. Muncrat dikit ya. Paha. Muncrat dikit ya. Muncrat dikit ya. Iya itu agak baru Agak ini ya. Excited. Terlalu excited. Iya. Mungkin tebak-tebakannya terlalu ini ya. terlalu seru, yes. Anjing kamu ya. Yes. Wow. Itu semangat namanya semangat ya. Ya benar kan anjing. Betul tidak anjing? Itu bukan sembarang air, Bu. Nggak marah ya? Hah? Nggak marah kan? Oh, nggak marah. Nggak marah. Iya, itu bukan sembarang air itu. Cuma bau. Bau bener. Bau apa tadi tuh aku? Belum kecium orang lu dah. Lagi nih berarti nih. Lagi nih. Tapi tidak usah pakai airnya. Ya. Tidak usah pakai airnya, oke? Kesini, kalau ke situ doang, nggak ada yang bisa nebak, Iya. ya, oke. Hero ya, setengah jam nih. ya. Apakah ini? Wah, gak enak ya mulut gua ya. Bau anjing ya, bau anjing. Bau tiang ya. Bau gendut ya, bau gendut. Dia nggak tahu. Gua tahu itu apa? Apa Elnanda? Honeydew. Keren. Tahan dulu kita. Oke. Yoi, itu dia. Dan ini adalah liquid dari Daydream. Betul Yang banget. ini adalah grape, midnight grape, dan ini adalah Honeydew. Yoi, rasanya paling. Tapi sebenarnya ada satu lagi ya, Bon? Ada satu lagi. Yang yaitu adalah Miss Apple. Yoi. Tapi gue favorit gue sebenarnya Miss Apple. Iya. Cuman gue suka-suka nyobain ini lah. Itu iPhone mau keluarin 17. 17? 17 mau keluar. 17 udah mau keluar ya. By the way, berarti Lu sekarang... gondrong baru ya? Iya, gondrong. Gua setahun. Iya kan ya? Setahun. Kenapa lu gondrong? Gua kan kabur, gua buron. Oh iya. Enggak lah, enggak pengen panjangin aja. Enggak semua orang gondrong buron aja. Pengen manjangin aja terus. Tapi kayak bentar lagi gua mau potong dah. Serius lu? Iya. Sayang banget. Gua dulu Gerah. gondrong. Iya lu gondrong banget. Gondrong, iya. Iya. 9 tahun gua gondrong. Demi apa? Iya. Gua pernah gimbal tapi, lu pernah gimbal nggak? Enggak. Gimbal dong, sekali seumur hidup tuh nyobain. Gua pernah seks. Seks, anjing serius lu enak tuh. Ih. My daily routine. Tapi pernah nggak lu dibilang gondrong? Iya. Gondrong tapi bandel lah. Dibilangnya, kalau orang gondrong mah bandel. Gua lebih sering kayak, gondrong doang nggak nyopet. Nyopet. Iya, Itu bener. Itu bosan anjir, basi, basi banget itu tau basi. kayak gitu. Harusnya apa sih, Bor? Nah, Gondrong doang tapi bunuh orang anjir. itu juga terlalu Itu ekstrim. kriminal, Pak. Kriminal, jatuhnya kriminal. Gila, itu jatuhnya Iya. kriminal itu. Enggak kalau gondrong, terus kan ya bentuk gua gondrong, tatoan. Oh, iya? Iya, gampang banget dicap bandel. Iya sih benar. Iya. Tapi lu sebenarnya bandel nggak? Gua bandel banget. Udah orang bandel ngaku. Bandel banget. Gue brengsek abis. Yes. Apa yang kayak bandel menurut lo lah?
free sex. Enggak. Pulang malam. Iya, iya. Hal paling bandel ya. Ciuman sama kakak lu. Enggak pernah. Itu jorok anjing gitu sama kakak lu. Kenapa jadi iya Najis anjing jatuhnya. sama adik gue. Cinta adek lu. Enggak kayaknya adik gue cowok tapi jadi biasa aja. Enggak apa-apa juga. Iya, gitu bener-bener. ya. Kayaknya bandel umum aja sih kayak kalian aja gitu. Apa sih bandel common tuh? Paling kita batuk minum es gitu aja. Iya. Iya. Tawuran sama ormas gua paling. Itu. Ini the best. Gue paling banter ya. Nyelundupin AK-47 itu udah. Oh, itu udah. Itu Yes. paling bantar itu. Yes. Masih normal. Gua kemarin-kemarin iseng lemparin nuklir ke kakak. Gitu doang gua. Bagus ya, dilempar balas. Enggak. Nah ya. Gua terakhir perang dagang sama Cina. Wah ini jujur. Ini menurut gue bandel banget. Bandel banget. Jujur. Gua kemarin nggak sengaja nonton Donald Trump. Iya. Gue kemarin sempet tunjukin pap titit ke si Jinping. Iya. Sempet tuh. Dibalas anjing apa nih? Gua, lu bandel juga lu dia. Jujur. Gua Yes. habis bahannya. Rehan di Tambun. Jadi Yes. berarti lu setelah ini mungkin ada konten. Lu ada bisnis juga ya? Sekarang jatuhnya. Ada. Boleh. KFC dia tadi. Enggak KFC. Enggak KFC dong. Apa sih lu? Enggak, jadi gue tuh lagi membangun sebuah company itu bergerak di sebenarnya masih di industri konten. Tapi kalau kita nih kan disebutnya banyak orang menyebutnya KOL, Yes. Key Opinion Leader. Bahasa menjijikannya tuh influencer. Gue jijik banget tuh sebenarnya nyebut itu karena Selebgram. Yes. selebgram juga. Tapi kan itu kayak Instagram doang ya. Seleb WhatsApp. Yes, bisa juga. Seleb- Itu bisa juga. Bisa juga. Enggak ya. Celebrity Nah. vacation. Oh, iya. Celebrity on vacation ya. Iya, iya. Nah, gue masih di industri konten juga, tapi jadi di Cina tuh udah duluan ada. Lagi Indonesia terlambat ya. Namanya sebuah industri namanya KOC. KOC. Key Opinion Consumer. Itu jatuhnya Roy KOC. Industrinya gitu. Sebenarnya industri konten tapi gini, ini simpel lagi nih. Sebagai seorang KOL, Ya. KOL tuh kan ada mega, makro, mikro, nano, Yes, gitu-gitu kan. Yoi. Nino, Nuno, nggak nyampe Agus. Agus. mau nikah. Tur. Nah, Untur. banyak orang itu sekarang penonton itu malah banyak tidak percaya sama mega influencer. Misalnya nih, mega influencer lagi mengiklankan sebuah produk, Ya. misalnya gitu. Nah, market tuh akan berpikir bahwa lo mah dibayar, pasti lo akan bagus-bagusin tuh produk. Benar. Nah, jadi ketidakpercayaan market itu diisi dengan KOC, Key Opinion Consumer, di mana konten-konten yang dibikin itu dari consumer ke consumer. Kalau tadi kan dari mega dari KOL ke konsumen. Ya. Nah, ini dari konsumen ke konsumen. Jadi kalau simple lagi nih, kalau lo ngeliat sesuatu yang viral di internet, bisa jadi di belakang itu gua, gitu. Oh. Yang conduct tuh gua, Si gitu. KOC itu. Bukan KOC itu di Cara mainnya. Cara mainnya. Nah, betul, cara mainnya. Gameplaynya. Cuma dia tuh lebih ke bikin kontennya untuk salah satu brand, Iya. tapi dengan cara lu lah ya, bisa betul. dibilang, Cara lu. yang genuine, yang natural, Iya. sehingga market tuh ngelihatnya smooth gitu. Iya. Kadang gue pun sebagai penonton kadang-kadang kalau ngelihat ada influencer siapa lagi ngiklanin, gue kayak Langsung gue skip kan. gitu. Nah itulah ketidakpercayaan itu, masalah itu yang diisi sama KOC. Oke. Apa Gitu. hubungannya dengan Roy KOC? Nggak ada jujur. Anjing nggak bisa. Ini pertanyaan propaganda. Punchline bangsat. Iya. Apa hubungannya dengan Roy KOC? Sekali lagi nggak mau. Oke, berarti untuk diri lu sendiri nih Iya, iya. sebagai content creator lah ya. Bisa dibilang bukan sebagai as a bisnisnya di bisnis lu yang tadi itu. Iya, selain jadi content creator mau jadi apa sih lu? Gua Iya itu, boleh tuh pertanyaan bagus. presiden. Enggak, gua mau jadi apa ya? Oh, gini. Gue punya tato di sini 2043. Nah, di tahun 2043 gue tuh nanti udah umur 50. Oke. Nah, di umur 5. Woi, Mas, kalau tadi kan sana aja, Mas. Tadi kan sana aja, Mas. Oh, ditutup. Yes, atau nggak ke dalam baju. Kenapa direct sekali? sekali. KOC nih, KOC. Yoi, consumer ke consumer. Roy KOC. KOC. Umur 50 tahun. Umur 50 tahun, gua cuma pengen bercocok tanam. Gitu maksudnya? Yes. Kan bercocok tanam padi. Tapi ini juga. Iya. Beckham ya. Iya, gue pengen bercocok tanam bahkan ke tanaman-tanaman yang belum legal.
sekarang di Indo. Kalau nanti one day dia udah legal, ya gue akan bercocok tanam itu. Tapi kalau di Indonesia pada saat 2043 belum legal, gue akan pindah ke Colorado. Ini sumpah ini beneran real. Contoh yang legal apa? Toge raksasa. Yes. Toge raksasa. Yes, sabu dari sepatu. Enggak. Ya banyak lah yang belum. Seperti itulah Iya, ya. hal-hal yang belum legal kan banyak kan. Maksudnya kan bunuh orang juga belum legal kan di Indonesia. Belum, emang nggak bakal. Nggak bakal. Juga ngeri juga itu. Nggak bakal. Kecuali The Purge. Oh iya, gue nunggu banget tuh di dunia ini ada The Purge di Indonesia. Ya? Jangan. Seru. Mending solo leveling. Anim. Nggak jatuh. Terus abis itu, oke, itu kalau misalkan lo nggak jadi, misalkan lo melepas konten creator lo ya, lo bakal seperti itu menjadi itu. Untuk nextnya nih, untuk sekarang nih, untuk ya jangka 2 tahun, 3 tahun, lo akan ngebuat apa untuk di account lo sendiri lah? Oke. Bisa bisnis lo di Kolaborasi di- kah? TikTok. Atau tutup akun kah? Sebenarnya, Tutup beres dong. Nggak sebenarnya gue tuh sekarang menggunakan TikTok gue pribadi. Wow, santai. Lu sebenarnya jujur nih kelihatan nggak ya? Sebenarnya nggak kelihatan. Gue menggunakan TikTok gue pribadi itu bukan cuma untuk bahan cari duit, tapi bahan research. Jadi gue tetap bisa tahu tuh market tuh sekarang lagi ngomongin apa, lagi trennya lagi apa segala macam. Itu untuk semua gue terapin di si KOC ini sebenarnya. Gitu. Nah, KOC ya. iya jadi nanti mana tahu 5 tahun lagi temen gue ada yang mau nyapres, ibaratnya gue udah bisa pegang internet, gitu. Internet gue udah tahu nih cara lu cara mau nama lu jadi top of mind di Google, gitu. Mau jadi top tier di Google untuk lo search misalnya gitu. Misalnya nama gue Rehandi, gue search R di Google langsung muncul Rehandi gitu. Oh, jadi lu akan punyalah formulanya. Betul. Dan TikTok lu sekarang sebagai platform lu untuk research gitu lah ya. untuk tetap ngelihat tren, terus apa yang lagi diomongin, apa yang lagi trending gitu. Kalau udah kayak gitu lu terus dilirik sama Mark Zuckerberg? Zuckerberg. Zuckerberg. Yes. Setuju nggak lu collab sama dia lu? Collab sama Mark Zuckerberg. Enggak. Bagus. Nggak usah jauh-jauh. Pilih. Iya. Kalau lu misalkan lu mau collab antara kita berdua. Iya. Lu pilih dia atau gua? Oke. Ini jujur nih berat. Alright. Ini gua harus objektif ya. Enggak sih. Udah jelas gue dia ya. Bro, ingat ya, Bro. Oke. Tadi kita ngobrol panjang lebar. Ya, sebelum ada dia kan? Sebelum ada dia. Yes. Dia datang telat anjing. Oke. Tapi lu ngefans sama gua kan? Yes, gue ngefans sama lu. Tapi kita ngobrol panjang lebar. Panjang. Obrolan kita tadi dalam daging. Daging. Gue ketemu dia, langsung dipukul. Itu. Yes. Gua ngobrol panjang lebar. Yes. Jadi gua suruh semua orang bilang makasih ke lu. Yes. Ya. Pilih sekarang. Oke, gue fix mau collab sama Megawati, bro. Pemain voli. Oke, baiklah itu dia. Pemain voli bagus. Dia ingin Yes. collab dengan pemain voli yaitu Megawati. Oke, terima kasih Yes, Rehandi. thank you, Brad. Thank you. Sampai jumpa lagi di Dialog Daydream episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye.